Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang melihat video ini. Jadi selamat datang di video record kami kali ini. Jadi pada record kali ini kami akan membahas sedikit terkait pembelajaran NoSQL yang dimana kami di sini akan mempraktekkan bagaimana kita menjalankan salah satu aplikasi database NoSQL yang mana pada kali ini kami menggunakan Cassandra. Kemudian bagaimana kita menjalankannya di server dan bagaimana kita mengimplementasinya. Untuk kali ini kita mungkin akan membahas terkait hal dasar bagaimana kita mengimplementasikannya. Dan selanjutnya di sini kami bertiga, saya sendiri, Fajrian Putra Pratama, kemudian ada Ramadhani Safitri, kemudian ada Muhammad Danilawar. Nah, untuk pertama mungkin langsung saja. Di sini kita serahkan langsung kepada Ramadhani Safitri yang akan menjelaskan bagaimana server NoSQL Cassandra ini berjalan dan bagaimana cara membuat tabelnya dan menjelaskan secara singkat. Jadi kepada Rani, boleh disilakan. Baiklah, jadi di sini kami menggunakan Cassandra versi 5. Nah, Cassandra versi 5 ini memerlukan dependensi yaitu Java dan juga Python. Untuk Java-nya itu Java JDK 11 dan juga Python-nya itu Python versi 3.11. Nah, untuk menjalankannya itu kami menggunakan, karena Cassandra versi 5 ini hanya bisa dijalankan di Linux, jadi kami memerlukan WSL 2 agar bisa menggunakan terminal Linux. Nah, jadi untuk nanti di dalam terminal Linux itu kami menggunakan Docker. Nah, jadi karena konfigurasinya itu panjang, kami sudah membuat shortcut untuk menjalankan. Nah, pertama-tama hidupkan dulu server Cassandra. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam terminal WSL. Nah, untuk masuk ke jadi untuk aplikasi Cassandra-nya itu sudah disimpan di dalam C, ada folder Cassandra. Nah, untuk menjalankan servernya itu ada di Cassandra bin. Nah, Cassandra. Jadi untuk menjalankannya itu bakalan perlu dua file ini. Yang pertama Cassandra. Di Cassandra ini untuk menjalankan server Cassandra-nya dan juga untuk CQLS Honey atau Cassandra Query Language Shell. Nah, ini akan menjalankan server untuk database-nya, untuk menjalankan query-nya. Jadi pertama-tama kita bakalan hidupkan dulu server dari Cassandra-nya. Direktorinya itu ada di Cassandra. Baik, di sini server dari Cassandra-nya sudah hidup. Selanjutnya kita perlu terminal satu lagi, karena server Cassandra ini jalan sebagai background. Nah, untuk menjalankan query-nya kita perlu terminal satu lagi yang jalan di foreground-nya. Compile. Nah, jadi untuk masuk ke CQLSH-nya itu kita menggunakan sama terminal WSL juga. Dulu. Nah, sudah. Jadi untuk masuk ke server CQLSH-nya itu ini server Cassandra-nya masih belum selesai. Nah,
Kalau misalnya udah ada Cassandra Diamond ini berarti udah selesai, udah hidup semua servernya. Jadi kita bisa masuk ke ini langsung ke CKLSH. Nah, sekarang kalau udah muncul CKLSH ini berarti query udah siap kita jalankan. Nah, jadi pertama-tama kita bisa ngecek dulu di Cassandra saat ini ada database apa aja. Nah, kalau di Cassandra itu database itu sebutannya keyspace. Jadi kita bisa lihat keyspace-nya itu dengan keyspace. Bisa disingkat saja jadi dash keyspace. Nah, di sini udah ada, ini memang dari Cassandra ya. Kalau database yang kami buat itu namanya Z Sosmed. Nah, jadi ini kayak aplikasi kami buat ini semacam tiruan dari aplikasi X. Kami menyebutnya Z. Kita bisa langsung saja untuk menggunakan keyspace Z Sosmednya. Bisa use Z. Nah, di sini kita bisa cek dulu tabel apa aja yang udah ada di sini. Kosong, jadi dibuat dulu. Nah, karena di video kali ini kami akan menemukan mengenai user management, kami bakalan perlu dua tabel. Yang pertama itu satu tabel utama buat menyimpan semua data usernya. Nah, kemudian satu tabel lagi itu untuk mengelola atau untuk men-tracking login. Nah, jadi tabel pertama itu yang perlu kami buat ada users. Untuk membuatnya itu create table ini query-nya hampir mirip dengan MySQL. Create table if not exist user. Untuk kolomnya ada tanggal lahir, role-nya, status user. Role ini bakalan diisi dengan baik itu admin, user, ataupun nanti ada support admin. Nah, kemudian untuk status user ini bisa berupa aktif, deactivate, suspend, dan lain sebagainya. Kemudian kita time di bagian udah.
terbuat untuk usersnya. Di user mana yang login, kemudian bakal perlu uh, login, logout. Kita bisa nge-set juga menjadi primary key agar bisa login berkali-kali. Kalau misalnya username aja jadiin primary key, otomatis sih cuma bisa sekali login. Oke. Sekarang udah terbuat ada dua tabel, yaitu ada users dan login track. Nah, ini operation timeout ini biasanya karena ini dijalankan secara manual ya, jadi Cassandra ini dia tuh memiliki sesi untuk tiap query-nya. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama di bagian query-nya, itu bakalan timeout atau habis sesi untuk query-nya. Tapi servernya masih hidup. Mungkin untuk bagian penjelasan key space maupun tabel, sekian dulu. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rani. Tadi Rani sudah menjelaskan terkait bagaimana menjalankan aplikasi Cassandra ya, bagaimana server yang berjalan, dan bagaimana cara membuat tabelnya. Dan di sini sudah ada dua tabel, yaitu tabel user sama tabel buat cek trackingnya. Nah, selanjutnya kepada dari luar yang akan menjelaskan bagaimana terkait register dan login dari penggunaan tabelnya. Pada Dani mungkin boleh disilakan dan dibantu juga oleh Ahmad Dani. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana database Cassandra ini dapat mengakomodir sistem register dulu ya kan. Langsung saja kita bikin akunnya. Untuk query-nya kita pakai insert, kurang lebih sama lah kayak SQL. Di sini kita rencana bakal bikin 3 akun, yaitu 2 untuk user, 1 untuk admin. Boleh langsung aja eksekusi, Ran? Dan untuk diingat ya teman-teman, jadi NoSQL ini dia tuh boleh nggak berurutan gitu. Jadi boleh se-freestyle-freestyle-nya. Itulah NoSQL. Apa yang perlu diisi? Nah, kita username, nama, email, password, role. Itu cukup deh. Status itu. Nah, ya, status. Untuk waktunya sekarang atau biarin aja? Biarin aja dulu nggak sih? Belum jadi fokus utama kita juga. Value, nah, masukin value-nya. Akun nama,
Ini sebagai user ya, Dani. Boleh. Ya, betul. Mantap. Lanjut. Habis password role ya. Role ya. Berarti karena dia registrasi otomatis akunnya aktif ya. Aktif. Udah. Baik, selesai untuk satu akun. Nah, kita akan lakukan pengulangan sampai tercipta 3 akun, guys. Nggak mau dibikin akun dulu, Karan? Apa? Bikin akun dulu ketiga. Cek dulu tadi time out nih. Oh, time out. Oke, kita bikin 3 akun dulu, guys. Bentar ya, guys. 2 untuk user, 1 untuk admin. Satu lagi. Baik, selesai untuk akun admin 1, untuk user 1, sisa tambah 1 user lagi. Baik, selesai untuk 3 akun, boleh dicek dulu, Ran? Select. Semuanya. Nah, ini untuk ngecek semua di tabel user. Bam. 3 akun. Baik, di sini kita udah berhasil register untuk 3 akun. Mari kita coba untuk yang fungsi login. Fungsi login kita di sini bakal pakai select dan where. Misalnya select akun siapalah gitu kan, emailnya deh kita munculin. Terus where-nya pakai username sama password. Nah, karena di Cassandra ini tuh setelah where ini dia tuh harus yang unik atau satu-satunya gitu. Kita sejauh ini yang unik tuh cuman di username karena kita juga bakal ngecek password juga nantinya kan. Cuman password ini dia nggak perlu unik gitu loh. Jadi kita berilah suatu kata atau kode yaitu auto filtering. Nah, sebelumnya mari kita coba dulu apa tulisan errornya. Nah, di sini katanya dia tuh nggak bisa eksekusi karena ada unpredictable performance di dalamnya katanya. Kalau mau pakailah auto filtering katanya. Mari kita coba pakai auto filtering, apakah bisa? Harusnya bisa. Karena udah dicoba juga, guys. Nah, ini masalahnya server timeout ya guys ya. Kita coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Keluar ya. Kita nyelek email dari tabel user, username-nya JJ dan passwordnya JJ123. Passwordnya betul ya. Kita coba passwordnya salah deh. Keluar atau enggak? Ayo Ran, kita coba Ran. Passwordnya diselain. Oke, kosong ya. Berarti berhasil guys. Untuk login. Setelah kita login, kita ada tabel login track. Nah, di login track ini, nanti setelah kita login itu, dia bakal nge-update datanya berupa log aktivitas dari suatu user. Nah, untuk implementasinya, mari kita lihat bersama. Berhasil. Berarti dia Nah, masuk ini dia ada login nih. Nanti di sistemnya harusnya itu bakal mengakomodir suatu update di tabel login track. Nah, kita manual, jadi kita tulisin query-nya di sini, guys.
Oke. JJ Line, sessionnya UUID, login statusnya login, time add-nya time now, timestamp. Tadi nama tabelnya apa sih tadi? Oh, status login time add. Login status kebalik. Status login ya. Kontak out. Nah, ini kalau time out nih, ini udah berhasil ya guys, cuman dia time out doang. Salah. Belum login track. Nih. Nah, udah ke record JJ-nya login pada pukul. Nah, ini pukulnya karena gini dia UTC ya guys ya. Jadi perlu disetting lagi nantinya kalau mau implementasi lebih lanjut. Cuma untuk sekarang oke lah. Cukup? Cukup kan, Rap? Boleh. Saya kembalikan Oke. kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih ini terkait bagaimana cara melakukan login dan penggunaan dari login track tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terkait update dan delete ya. Tadi kan kita udah mencoba melihat semua membuat daripada user. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengupdate-nya dan mendelete daripada akun yang sudah terdaftar. Jadi mungkin langsung saja terkait kita lihat dulu mungkin dari tabel usernya ini langsung pakai dari yang kelihatannya aja kali ya. Ini kan ada 3 nih, ada 3 akun yang terdaftar. Dari sini bisa dilihat bahwa masih ada yang nilainya kosong seperti bio, tanggal lahir, sedangkan yang username, email, nama, password itu sudah terisi semua. Nah, jadi sekarang kita coba untuk melakukan pengisian terhadap bio dan tanggal lahir tersebut. Jadi langsung saja menggunakan pakai nama bisa untuk pemanggilannya. Jadi memanggilnya menggunakan username. Username. Ya. Update dari tabel user, kemudian set. Yang mau diubah apa? Bio. Yang bio sama birthdate. Bio aja lah. Bionya Bio. Bismillah misalnya, boleh itu Bismillah, Masya Allah. Oke. Birthday-nya, birthday 20 ya. 0418. Nah, 10. pula. Ya. Oke, setelah kita isi bionya baru kita cari berdasarkan username-nya. Jadi masuk username-nya, kita ambil yang jadi baik. Nah, ini kan di tabel masih tertera 0. Nah, saya coba, maka dia akan terisi. Bismillah, bionya. Update user set bio. Oke, sekarang coba kita lihat tabelnya. Oke, nah jadi ini sudah berhasil ya terkait pengisian bio dan birthday-nya berdasarkan fungsi update atau edit. Nah,
Oke, selanjutnya langsung saja kita coba yang terkait delete. Nah, delete dia sama fungsinya query-nya hampir sama seperti pada SQL pada umumnya. Kita coba di sini delete yang mana yang mau kita delete-nya. Jangan admin bukan. Yang ini kan tidak admin tuh. Kan ini kan kosong nih. Videonya kosong nih. Oke, kita delete from dari tabel user. Nah, yang di delete itu yang ini. Nah, ini kita lihat nih. Sekarang masih ada ya. Kita coba delete. Oke, apakah berhasil? Udah nih. Udah. Oke, coba lihat tabelnya. Yang ini menghilang dari LAN. Jadi kita dasarkan lagi bahwa ini telah menghilang dari LAN karena udah di delete sama sistemnya. Ya. Jadi itu untuk terkait fungsi update dan delete-nya ya seperti pada umumnya. Dan di sini tersisa akun JJ sebagai admin dan akun Daninor sebagai kebalik akun JJ sebagai user dan akun Daninor sebagai admin. Ya mungkin itu saja terkait update dan delete-nya. Dari teman-teman kalian ada yang mau ditambahkan lagi atau yang mau disimpulkan lagi? Nah, bentar aja. Ini ada tambahan dikit nih. Terkait indeks tadi. Soalnya kan ada kalanya kita tuh bakal make email ya kan. Nah, jadi karena kita udah nyeting username-nya di primary kita tadi ya kan. Di Cassandra ini kita bisa nambah indeks di tempat yang belum kita set sebelumnya gitu. Boleh dicontohin langsung aja, Ran? Yang mau diindeks kolom mana? Kalau email aja kita indeks. Dari users berarti ya. Hmm. Dia harus ngecek supaya nggak ada yang redundant atau yang sama gitu nama tabelnya. Not exist. Itu di tabel users ya. Ya. Email. Nah, untuk ngeceknya kita ambil aja passwordnya coba, Ran. Itu bentar. Ngecek. Oke, udah ada kok indeksnya. Banget. Kita coba aja ngambil password atau ngambil bio deh, ngambil bio. Ngambil bio dari email si JJ. Mbak, kok awaknya tadi korban dan Bio aja lah di setting tadi kan, Pak. bio Emailnya salah, Ran. emailnya DJ by Username ya tadi. ya jangan. Ini masih di bawah masih di terkendali ya, guys ya. Oke, aman. Oh, alhamdulillah. Mantap guys, tidak ada error-error ya. Saya kembalikan kepada moderator, cukup. Jadi terima kasih Dali telah menjelaskan terkait indeks yang bisa ditambahkan. Jadi pemanggilnya bisa langsung melalui email. Oke. Ada lagi tambahan dari Kirani? Belum kita akhiri. Ada. Oke, silakan. Untuk menampilkan list yang sebagai admin tuh kan dia bisa melihat usernya itu, ini usernya aktif siapa, terus yang usernya siapa aja. Nah, ini untuk menekankan juga di bagian indeks dan allow filtering tadi itu bedanya apa? Nah, jadi kan tadi di tabel users itu yang ditambahkan indeks cuman kolom email kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau si admin nih, dia mau melihat semua users,
Berarti kalau melihat semua users, berarti role-nya itu sebagai user aja kan. Tadi ini di tabel ini ada yang sebagai admin juga kan. Berarti si admin ini dia pengen ngelihat user itu siapa aja. Nah, berarti dia bakal ngefilter berdasarkan role-nya. Nah, tapi role-nya di sini dia itu nggak pakai index. Kita lihat bedanya di sini. Select, berarti kita mau lihat semuanya dari from. Kita mau lihat berdasarkan role, di mana role-nya itu adalah user. Ini, nah katanya dia nggak bisa dieksekusi query-nya karena Figma involves data filtering. Nah, karena kolom row ini dia cuman kolom biasa, nggak unik. Nah, kalau misalnya kita tambahkan allow filtering yang udah dijelaskan Dani tadi, nah ini baru bakalan muncul. Nah, semuanya berdasarkan user. Dan ini gunanya kita menambahkan indeks. Nah, kalau misalnya kita tambahkan indeks di role-nya itu, bagian role. Kita buat memastikan indeksnya udah masuk atau belum. Oke, udah berarti ya. Nah, kita bisa coba sekali lagi buat. Nah, karena sekarang dia udah pakai indeks, kita coba kan tanpa allow filtering. Nah, tadi kan karena nggak pakai allow filtering, dia nggak bisa dieksekusikan query-nya. Nah, sekarang karena dia udah pakai indeks, dan kita coba nggak pakai allow filtering, nah bisa. Nah, jadi itu gunanya indeks. Jadi kalau misalnya kolom itu kolom biasa, dan kita mau menampilkan datanya itu secara di filter, ya berarti harus di allow filtering. Tapi kalau misalnya untuk proyek ini berkelanjutan, ya lebih baik kolom itu udah di setting dari awal tuh pakai indeks. Sama kayak untuk melihat username user aktif itu yang mana, bisa juga kayak ini. Karena dia kolom biasa, kita nggak pakai allow filtering, dia nggak bisa. Dipakai allow filtering bisa. Nah, yang aktif nih ada JJ dan Dani. Nah, tadi kan yang role-nya user itu cuman JJ. Yang Dani itu tadi admin. Nah, sekarang karena dia yang aktifnya siapa aja, ada JJ dan Dani. Oke, mungkin sekian aja tambahan dari aku. Berikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ali dan Dani yang telah menjelaskan terkait bagaimana penambahan indeks dan penjelasan terkait indeks-indeks ini. Nah, jadi ini adalah hasil implementasi ya secara sederhana. Yang kita juga baru mulai tentang pemahaman SQL ini, jadi ya terkait pemahaman sekian. Mungkin jika ada pertanyaan mungkin bisa dicantumkan komentar di bawah. Nah, nanti akan dijawab. Nah, ini boleh juga diberikan penilaiannya mungkin dari Bapak Uskel sekalian. Ya mungkin itu saja terkait penjelasan singkat kami. Mungkin agak telat tapi tidak apa-apa lah Pak, daripada kami tidak buat. Jadi kami mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman saya. Mungkin itu saja untuk penjelasan dan pemahaman kita dari video ini. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.